Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Triswandani dengan NIM 2050123152 dari kelas reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning journey dari manajemen dan analisis big data. Manajemen dan analisis big data mempunyai subkategori terdiri dari yang ada di layar tersebut. Baik, yang pertama ada Big Data Business Mandate, yaitu sekumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah sangat besar, ada yang memiliki struktur, ada juga yang tidak. Biasanya digunakan dalam membantu kegiatan bisnis dalam bidang apapun. Selanjutnya, jenis Big Data terbagi menjadi dua, yaitu Big Data operasional, interaktif, dan real time. Yang kedua, Big Data analitik, yaitu kompleks dan retrospektif. Selanjutnya ada Big Data Business Model Maturity Index, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana kematangan suatu organisasi dalam memanfaatkan Big Data untuk operasi dan strategi bisnisnya. BDBM ini biasanya terdiri dari beberapa tingkat atau tahap yang mewakili kemajuan organisasi dalam mengadopsi dan memanfaatkan analitik Big Data. BDBM ini memiliki 5 aspek yang terdiri dari business monitoring, yang kedua business insight, yang ketiga business optimization, yang keempat ada data monetization, yang kelima ada business metamorphosis. Selanjutnya ada di The Big Data Strategy Document, yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang pendekatan organisasi terhadap pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan Big Data. Digunakan untuk memastikan bahwa Big Data yang dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis dan keputusan bisnis. The Big Data strategi dokumen ini juga memiliki 6 komponen yang terdiri dari visi value, people culture, operation model, data governance, teknologi arsitektur, dan terakhir roadmap. Selanjutnya ada the importance of the user experience. Yang pertama itu customer satisfaction, yang kedua customer loyalty, yang ketiga customer retention, yang keempat competitive advantage, yang kelima efficiency and productivity, yang keenam minimize user error, yang ketujuh ada interest, conference and sales, yang ke-8 effective marketing, yang ke-9 reduce customer support, yang 10 reputation and brand image. Perbedaan antara bisnis intelijen dan data science. Bisnis intelijen itu fokus pada analisis data historis untuk memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. BI cenderung berfokus pada pelaporan, dashboard, dan analisis yang lebih terkait dengan kinerja operasional dan bisnis. Kalau data science itu lebih berorientasi ke masa depan dan cenderung menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk menganalisis data. Tujuan utama dari data science ini adalah untuk menemukan pola, tren, dan mendapatkan pemahaman mendalam dari data untuk membuat prediksi atau mengidentifikasi peluang bisnis. Selanjutnya, data science juga merupakan disiplin ilmu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Data science juga memiliki 6 elemen kunci. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pre-processing data, yang ketiga, analisis data, yang keempat, machine learning, yang kelima, visualisasi data, yang keenam, interpretasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada the data lake. The data lake adalah konsep penyimpanan data yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan sejumlah besar data dari berbagai sumber tanpa perlu memproses atau mengatur struktur data sebelumnya. Dalam istilah sederhana, data lake ini bisa diibaratkan sebagai danau, tempat semua jenis data dihimpun tanpa diurutkan seperti dalam penyimpanan tradisional.
Berikut adalah beberapa thinking like a data scientist. Selanjutnya ada combination of 5 key elements. Yang pertama itu ada decision, yang kedua ada analytic, yang ketiga ada data, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada mindset and skill. Selanjutnya ada score development technique, adalah suatu teknik pengembangan skor atau nilai dari suatu instrumen pengukuran atau pengujian seperti IQ TOEFL, ujian nasional, kinerja karyawan, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan skor atau nilai yang akurat dan objektif dari suatu tes pengukuran. Selanjutnya yang kedua itu digunakan untuk mengambil keputusan penting tentang seseorang, produk, atau suatu bisnis untuk dievaluasi. Yang ketiga itu mencakup proses mendesain item, soal, atribut pengukuran, standarisasi skor, dan pemberian skor. Yang keempat itu prinsip objektivitas, reliabilitas, bebas bias, validitas, memiliki standar acuan, dan bermanfaat secara praktis sesuai tujuan. Selanjutnya ada monetization process yang memiliki tingkatan. Yang pertama memahami penggunaan produk, yang kedua brainstorming potensi rekomendasi, yang ketiga ada prioritaskan peluang monetisasi, yang keempat ada mengembangkan persona pemangku kepentingan, yang kelima ada identifikasi sumber data pendukung, yang keenam ada mengembangkan rencana monetisasi. Selanjutnya ada metamorphosis exercise, yaitu fase metamorfosis bisnis adalah fase yang dicari organisasi untuk memanfaatkan data, analitik, dan wawasan analitik yang dihasilkan untuk mentransformasikan model bisnis organisasi. Ini mencakup bidang-bidang seperti proses bisnis, struktur organisasi, produk dan layanan, kemitraan, pasar sasaran, selanjutnya ada manajemen, promosi, penghargaan dan intensif, dan lain-lain. Selanjutnya ada power of envisioning. Big data vision and workshop merupakan salah satu contoh bagaimana keterlibatan yang mendorong kreatif dari organisasi. Big data vision workshop proses ini juga memiliki beberapa elemen. Yang pertama research, yang kedua interview, yang ketiga explore, yang keempat workshop, yang kelima recommend. Selanjutnya ada organizational ramification and stories. Dalam analisis kebutuhan bisnis menggunakan big data, kita dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu pemasaran berbasis data, inovasi produk dan layanan. Yang ketiga ada optimasi operasional. Yang keempat ada analisis sosial media. Yang kelima pengoptimalan harga. Yang keenam ada analisis persaingan. Yang ketujuh ada eksplorasi pasar baru. Ketangkasan dan informasi organisasi kemampuan teknologi itu memiliki beberapa elemen. Yang pertama transformasi dan ketangkasan digital, yang kedua infrastruktur dan stabilitas TI, yang ketiga ada keamanan cyber dan manajemen risiko, yang keempat ada pengembangan dan pelatihan keterampilan. Selanjutnya ada pembelajaran mesin menggunakan pohon keputusan. Yang pertama itu memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang kedua kebutuhan untuk menghindari penyesuaian data yang berlebihan. Yang ketiga mendapatkan kesesuaian sampel yang sangat baik. Yang keempat menggunakan sampel terpisah, estimasi, dan evaluasi prediksi. Sekian pemaparan learning journey mengenai manajemen analisis big data. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.